Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maulida Fazat, NIM 19101134. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis performansi penerima data satelit pada sistem alternate menggunakan antena helical L-band. Table of content kali ini yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, yang ketiga tujuan, keempat tinjauan teori, kelima kajian dan analisis, kemudian yang keenam kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam membangun sebuah sistem penerima, pengakses satelit membutuhkan biaya yang besar dan beberapa subsistemnya masih menggunakan produk dari luar negeri. Teknologi penerima informasi dengan menggunakan biaya murah salah satunya adalah Alternet. Dengan menggunakan layanan data berbasis satelit pada jalur L-band dengan frekuensi 1545 MHz. Alternet merupakan suatu layanan data berbasis satelit di mana konten informasi publik dalam bentuk file dan arsip yang dipancarkan melalui kanal satelit khusus dan diterima secara otomatis oleh alat penerima dan menyimpan hasilnya dalam bentuk file-file yang siap diakses secara offline. Kemudian dengan adanya penelitian ini, merealisasikan antena helix dengan mode LHCP atau Left Hand Circular Polarization sebagai feeder, reflektor parabola, dan menganalisis performansi sistem alternate dengan menghitung link budget pada sisi downlink serta mengetahui pengaruh pointing terhadap besaran sinyal dan noise yang diterima. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merealisasikan antena helix dengan menggunakan mode LHCP sebagai feeder reflektor parabola. Kemudian ada bagaimana menganalisis performansi sistem alternate dengan menghitung link budget pada sisi downlink serta mengetahui pengaruh pointing terhadap besaran sinyal dan noise yang diterima. Kemudian ada tujuan. Yang pertama adalah merealisasikan antena helix dengan mode LHCP sebagai feeder reflektor parabola. Yang kedua adalah menganalisis performansi sistem alternate dengan menghitung link budget pada sisi downlink serta mengetahui pengaruh pointing terhadap besaran sinyal dan noise yang diterima. Kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama, Alternet. Alternet itu merupakan suatu layanan data berbasis satelit di mana konten informasi publik dalam bentuk file dan arsip yang dipancarkan melalui kanal satelit khusus dan diterima secara otomatis oleh alat penerima dan menyimpan hasilnya dalam bentuk file-file yang siap diakses secara offline. Kemudian ada link budget satelit, suatu perhitungan yang digunakan menganalisa dan memprediksi sistem kerja komunikasi gelombang mikro dengan memperhatikan parameter utama terhadap penguatan dan pelemahan sinyal. Kemudian ada gain antena atau penguatan. Perbandingan daya pancar suatu antena terhadap antena referensi. Dengan rumus G sama dengan 10 log mu plus 20 log pi kali D kali F per C. Kemudian ada free space loss atau kerugian ruang bebas. Penurunan daya kirim ketika menyebar pada ruang hampa sehingga tidak seluruh daya dapat diterima oleh antena penerima. Atau FSL sama dengan 32,45 ditambah 20 log R plus 20 log F. Kemudian ada figure of merit atau gain to temperature. Perbandingan antara penguatan antena dengan noise temperature pada sistem penerima satelit dirumuskan dengan G to T atau gain to temperature sama dengan G Rx min 10 log TSYS. Nilai TSYS dapat diambil melalui TA per LFRX plus TF dalam kurung min 1 per LFRX plus TR. Kemudian ada RX level. RX level ini menunjukkan besaran kuat sinyal carrier yang diterima. RX level sama dengan CD dalam desibel plus gain LNA. Kemudian ada carrier per noise ratio atau C/N. Nilai perbandingan sinyal pembawa atau carrier terhadap noise pada sistem penerima. C/N sama dengan PR min G
1T SYS min K. Kemudian ada energi bit per noise, parameter utama yang digunakan pada sistem komunikasi digital untuk mengevaluasi dan membandingkan unjuk kerja sistem komunikasi digital. EB per NO sama dengan C to N min 10 log data rate. Bit error rate, estimasi probabilitas kesalahan pada bit. BER sama dengan setengah E min EB per N0. Kemudian kajian dan analisis. Dari data di samping adalah perbandingan pengaruh pergeseran pointing pada pagi dan siang hari di perumahan BJ Depok. Dapat dilihat nilai on axis 10 derajat menunjukkan bahwa antena di pointing tepat mengarah ke sudut azimut dan elevasi dari satelit Inmarsat 4 F1 nilai SNR tertinggi didapatkan pada saat posisi antena bergeser pada sudut elevasi plus 5 derajat dan azimut plus 5 derajat yaitu sebesar 13,90 dB. Hal ini menunjukkan terdapat error elevasi sebesar 5 derajat dan error azimut sebesar 5 derajat. Kemudian perbandingan pengaruh pergeseran pointing malam hari. Dilihat bahwa nilai SNR tertinggi didapat pada saat posisi antena pada sudut elevasi plus 5, yaitu sebesar 12,46 desibel. Hal ini menunjukkan terdapat error elevasi sebesar 5 derajat dengan rata-rata pengukuran SNR adalah plus kurang lebih 11 dB. Hasil rata-rata nilai SNR pada pengujian malam hari lebih kecil dibandingkan dengan hasil pengujian pagi dan siang hari pada tempat pengujian yang sama yaitu perumahan BJ Depok. Kemudian ada perbandingan pengaruh pergeseran pointing siang hari di lapangan lab telekomunikasi PNJ dengan nilai sudut azimut plus 5, kemudian dengan posisi antena bergeser sebesar 12,30 desibel menunjukkan errornya sebesar 5 derajat dengan selisih error sebesar 1,84 dengan rata-rata SNR plus minus 12 desibel. Hasil pengujian pada lab Telkom PNJ, SNR rendah dan error yang kurang baik dikarenakan kondisi lingkungan yang memiliki cukup banyak obstacle seperti atap ataupun pohon. Kesimpulan yang pertama, antena reflektor parabola dengan feed antena helix 6 lilitan hasil rancang bangun pada penelitian ini merupakan antena yang optimal karena telah memenuhi kriteria spesifikasi awal perancangan. Kemudian pengujian pointing pada waktu pagi dan siang hari di perumahan BJ Depok mendapatkan nilai SNR tertinggi sebesar 13,31 desibel. Dari hasil pengujian link budget, pada sisi downlink nilai BER-nya sama dengan 5,8 kali 10 pangkat min 7. Dan pada perhitungan kebutuhan link budget, nilai BER-nya 1,91 dikali 10 pangkat min 5. Dari perbandingan antara kebutuhan link budget dengan pengujian link budget diperoleh presentasi link margin sebesar 34,31%, di mana link ini nilai EB per NO-nya lebih besar dari EB per NO yang dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.